Tips lolos interview kerja ke kapal pesiar guys. Kalau gue jadi usernya, gue bakalan kasih tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang gue bakalan kasih kepada calon-calon member pekerja kapal pesiar. Di video kali ini, gue bakalan sedikit memberikan tips bagaimana sih caranya interview dan pertanyaan apa yang bakalan keluar secara umum saja. Tapi sebelum gue lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan gedarkan loncengnya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa share juga biar video gue ini banyak yang tahu, dan semakin banyak subscriber semakin semangat gue bikin videonya, oke? Sekarang gue bakalan memberikan tekniknya interview kayak gimana sih. Kalau kalian sudah ada panggilan untuk final interview secara face to face, di sini face to face saja ya, karena sebelumnya itu gue nggak ada pengalaman untuk interview secara online. Biasanya face to face itu biasanya dilakukan di agent masing-masing. Sebelum nama kalian itu dipanggil, biasanya itu para calon crew member itu ngantre guys, ngantre, dan satu persatu bakalan dihajar oleh user, dikasih pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, kalian lulus. Jadi sebelum kalian diinterview, sebaiknya kalian persiapkan diri dulu. Dalam artian, kalian harus rapi guys. Kumis dipotong, jenggot dipotong, pakaiannya disetrika, rapi, pokoknya harum. Jangan sampai bau, jangan sampai bau. Dan buat wanita juga seperti itu ya, rambutnya dirapiin ya, dirapiin, dan usahakan pakai makeup ya, pakai makeup biar kalian kelihatan cantik dan seksi, oke? Dan buat para cowok juga ya, jangan makeup kalian nanti dikira bencong kalian ya. Pokoknya kalian itu ya rapiin aja lah. Pokoknya ini yang gue bilang tadi itu, kumis, jenggot dirapiin, kuku juga dirapiin, bersih, kalian mandi, pakai parfum biar harum, oke? Jadi itu ya, sebelum kalian interview, persiapkan diri kalian dulu. Dan sebelum kalian dipanggil, kalian kan dipanggil itu namanya, misalnya Upa Uye, please come in, misalnya gitu. Nah kalau udah dibilang please come in, kalian biasalah kalau pintunya ditutup, gedor dulu ya, tak tak tak, good morning, misalnya gitu. Atau kalau pintunya terbuka, kalian bilang greeting dulu lah, good morning, bilang gitu aja, good morning, kan biasa dibalas lah good morning. Misalnya si usernya bilang oke, please come in, misalnya gitu, ya udah kalian masuk saja, tapi jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu sebelum si usernya bilang yes please sit please, misalnya gitu ya. Please sit please on the chair, misalnya begitu ya. Dan ketika kalian jalan, jangan bungkuk guys. Kalian harus tegak, santai, dan senyum. Oke? Kalau di hospitality itu atau kalian kerja di pariwisata itu, senyum itu sangat diperlukan banget. Jadi first impression ya. Jadi kalian itu kalau dari awal udah kelihatan bagus, senyum, misalnya kalian ramah gitu ya, bilang good morning, apalah itu nanti situasinya di tempat interview, misalnya good afternoon, kalian bilang saja. Setelah itu kalian berjalan dengan tegak ya, tegak itu artinya kalian semangat ya, jangan bungkuk loyo gitu ya, tegak, pakaian rapi, kalian jalan. Ketika kalian sudah disuruh duduk, yes please sit please, misalnya begitu, kalian duduk. Jangan lupa bilang thank you, selalu itu guys, thank you, bilang thank you. Dan ketika kalian duduk, kalian lihat matanya ya. Waktu jalan pun begitu, waktu jalan masuk ke ruangannya, lihat mata si usernya ya, usernya senyuman, lanjut jalan tegak, dan kalian sudah disuruh duduk, kalian duduk, senyum lagi, pokoknya senyum aja. Jangan kalian apa namanya itu mengeluarkan wajah-wajah jelek kalian ya, pokoknya senyum saja ya. Ingat itu, senyum kuncinya ya, senyum dan santai. Dan ketika kalian ditanyakan, misalnya kalian harus melihat mata si user ya, face bukan face ya, eye contact namanya, eye contact. Kalian lihat mata si user, jangan kalian lihat kemana-mana ya, lihat matanya ya, hadapi dengan senyuman dan tegak dan santai. Tangannya begini ya, jangan tangannya begini. Oh nanti kalian langsung ditendang kalian kalau tangannya begini ya. Santai begini dan tegak sedikit dan santai. Jangan tegak banget ya, tegak santai dan hadapi dengan senyuman dan lanjut interview gitu ya. Jadi seperti itu tekniknya ya. Dan jangan lupa juga selesai interview kalian bilang thank you. Ingat ya, eye contact. Setelah selesai interview kalian bilang thank you. Setelah itu kalian cabut dan kalian berdoa banyak-banyak agar biar lulus ya, biar lulus kalian dan kerja di kapal pesiar banyak duit ya. Dan pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu ya tentang diri kalian ya.
tentang diri kalian. Yang pertama itu ya tentang diri kalian. Maksudnya itu adalah kalian harus bisa berbahasa Inggris tentang diri kalian. Misalnya nama kalian, my name is Upa Uye, misalnya gitu ya. Umurnya, semuanya lah. Umur, misalnya kalian sudah nikah belum, kalian tinggal di mana, pokoknya tentang kalian. Warna kesukaan kalian apa, misalnya pasti aja itu ditanya ya. Kalau user itu nanyanya tuh aneh-aneh ya. Kalau yang gue rasakan waktu kontrak pertama itu ya sedikit aneh, tapi menuju ke pekerjaan gitu ya. Jadi tentang diri kalian dulu, kalian pelajari seperti yang tadi gue bilang itu. Dan yang kedua itu adalah tentang perusahaan guys. Kalian kan melamar ke kapal pesiar. Nah kalian kan tahu tuh perusahaan apa yang kalian lamar. Misalnya kalian melamar Royal Caribbean, kalian selidiki dulu, kalian cek dulu Royal ini perusahaan apa sih gitu ya. Oh ternyata kapal pesiar. Ya jelas kapal pesiar ya, kalian kan lamarnya kapal pesiar. Kapal pesiar, berapa jumlah kapalnya? Kalian cek aja di YouTube atau di Google, jumlah kapalnya berapa dan kapal terbesar itu apa dan kapal yang terbaru itu apa. Cek saja, cek semuanya, dan apa yang kalian tahu tentang perusahaan itu. Misalnya alamat perusahaannya di mana, di Miami kan, misalnya di Amerika Serikat gitu loh. Kalian pelajari tentang perusahaan itu. Yang ketiga itu adalah kalian pelajari tentang pekerjaan kalian sendiri. Misalnya kalian melamar sebagai galley utility, tukang gosok di piring atau alat-alat yang gede. Kalau istilah kapal pesiarnya tuh dibilang PN guys. Kenapa begitu? Karena pakaiannya sama seperti PN, rada agak coklat gitu ya. Kalau orang kita bilangnya begitu, woi PN lewat misalnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Biasalah kalau awal-awal kalian kerja di kapal pesiar, apalagi tidak ada pengalaman, ya kalian harus mulai dari bawah dulu. Jangan kalian langsung dari tengah-tengah maupun dari atas. Takutnya kalian jatuh lagi pulang gitu loh ya. Dalam artian kalian tidak siap mental, belum tahu situasinya, kalian minta pulang, kasihan banget ya duitnya. Jadi kalian dari bawah dulu, karena semua kru kapal pesiar itu semuanya dari bawah semuanya guys. Semuanya berasal dari bawah. Jarang yang ada langsung dari tengah-tengah maupun di atas. Itu pun kalau ada, biasanya kekuatan uangnya itu gede guys ya. Kalian paham sampai di sana ya? Gue dengar waktu itu ada di negara lain ya, karena uangnya kuat, langsung di pertengahan dia ya, pertengahan CS langsung naik gitu ya. Tapi untungnya ya gitu, dia masih sanggup bekerja walaupun dia nggak tahu situasi kerja di kapal pesiar kayak gimana. Saran dari gue, mulailah dari bawah biar kalian tahu di posisi di bawah itu kayak gimana sih, dan kalian bisa pelajari situasi di kapal pesiar kayak gimana ya. Jadi seperti itu ya, kalian harus pelajari dulu pekerjaan kalian yang kalian lamar. Misalnya seperti tadi gue bilang, itulah galley utility. Nah galley utility itu kerjanya ngapain aja? Biasanya galley utility itu menggunakan 3 sistem, yaitu wash, rinse, and sanitize. Jadi itu sangat penting banget menggunakan 3 bucket system ya. 3 bucket system, warnanya merah, abu-abu dan putih. Merah, abu-abu dan putih. Jadi kalian pelajari itu tentang pekerjaan kalian. Misalnya bagaimana caranya kalian misalnya nyuci piring yang benar ya, ada itu caranya ya. Kalian nyuci, ambil itu ya, dipasang itu. Kalian lihatlah di YouTube, dibersihin dulu ya, biar kotorannya itu tidak ke dalam. Dibersihin dulu, disemprot, masuk ke mesinnya, nanti di sana itu, di depan kalian itu ada yang jaga, nanti kalau ada yang kotor disampingkan, nanti dicuci lagi, digosok, nanti kalau nggak bisa hilang dikasih chemical. Biasanya seperti itu. Jadi kalian pelajari dulu tentang pekerjaan yang kalian lamar. Dan di departemen lain juga seperti itu. Kalau kalian di housekeeping, pelajari tentang chemical, cara nyambut tamu kayak gimana, kalau making bed kayak gimana, seperti itu ya. Kalau di bar ya cara buat minuman kayak gimana, jenis-jenisnya minuman itu apa saja, dan batasan umur yang boleh minum apa saja, siapa saja ya batasan umur. Karena kalau di bar itu kan berhubungan dengan umur juga. Kalau di bawah umur jangan coba-coba memberikan alkohol, kalian bisa dipulangkan ya. Itu sangat berisiko banget. Jadi kalian harus paham dulu. Departemen lain juga begitu, pelajari hal yang kalian lamar. Ya gue nggak mau atau tidak memberikan pertanyaan yang apa yang bakalan keluar, tidak ya. Itu secara umum saja. Nanti kalau gue berikan pertanyaan-pertanyaan yang bakalan keluar, itu tidak jamin juga bakalan keluar. Gitu loh maksud gue ya. Kalau kalian mau, di sini gue sudah ada linknya dewata.com juga. Kalian coba saja cek di sini ya. Nanti gue bakalan cantumkan di kolom komentar. Yang lagi satu, jangan lupa
makan sebelum interview, karena itu sangat berpengaruh banget ketika kalian melakukan interview. Kalian lapar misalnya, kalian haus, tapi kalian sudah interview dan sangat membubarkan fokus kalian untuk menjawab ya. Dan jawablah pertanyaannya dengan simple dan jelas. Jangan terlalu singkat banget, jangan terlalu panjang banget. Dan intinya itu kalian mengerti dulu tentang bahasa Inggrisnya ya. Semoga kalian lulus interview. Good luck.